Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian sehat, dan kita mohon kepada Allah agar ketiga nikmat ini senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan dalam hadits qudsi juga Allah sebutkan bahwasanya Allah mengatakan kepada hambanya, kalian tidak akan sanggup untuk mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian. Tidak akan pernah sanggup. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung bilangan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Nikmat yang sangat banyak, dan nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak ada nikmat yang lebih berharga setelah kedua nikmat ini melebihi nikmat sehat. Karena dengan sehat tentu ibadah kita khusyuk. Karena dengan sehat kita bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang lebih lama. Dengan sehat kita bisa berdiri sholat lama, sujud lama. Dan kita bisa dengan kesehatan ini bisa membantu orang yang lemah. Maka nikmat ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehatmu kau gunakan untuk apa? Akan ditanya. Di masa sehat ini yang kita hadapi ini masih muda-muda. Ini yang muda ini jarang ada istilah ta'ab, capek, tidak ada. Sekarang selesai kajian jam 9, jam 10 diajak futsal, berangkat. Pasti masih sanggup. Maka nikmat sehat ini untuk apa kita gunakan? Kalau setelah tutup kajian sampai jam 9, setengah 10, jam 10 diajak futsal bisa. Dicoba buka HP, sanggup berapa jam? Sampai subuh sanggup? Sanggup. Tapi dibalik, handphonenya dipindah, dibuka Al-Quran, berapa jam sanggup? setengah jam jadi lama.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka nikmat sehat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita membahas tentang apa materinya? Muamalah. Muamalah itu hubungan sesama manusia dalam hal apa saja. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan atau muamalah dengan para sahabat? Apakah Nabi hidupnya hanya tegang, tidak ada canda? Ada. Apakah Nabi hidupnya tegang karena membawa dakwah? Maka Allah katakan, "Wa ma 'alar rasuli illal balagh." Kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan dan tidak bertanggung jawab atas hidayah orang yang didakwahi. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ini diarahkan agar hidup dalam atau di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kewajiban Nabi untuk menentukan harus semua yang didakwahi oleh Nabi itu semuanya harus mendapatkan hidayah. Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun berdakwah? 950. Alfasanah illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit jumlahnya. Apakah Nabi Nuh dihukum oleh Allah karena pengikutnya sedikit? Tidak. Yang dihukum adalah ketika syariat atau risalah ini tidak disampaikan. Maka ikhwani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai seorang nabi membawa risalah, kemudian mengajak umat ini untuk apa? Untuk hidup di bawah syariat Islam. Kemudian di dalam persahabatan dengan sahabatnya beliau bagaimana? Ada canda? Ada. Satu contoh ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu makan kurma, di sampingnya ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian sedang makan kurma, kemudian bercandanya apa yang sudah dimakan biji kurma ini oleh Ali bin Abi Thalib diletakkan di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Masya Allah, ya Rasul, Anda begitu suka dengan kurma." Buktinya bijinya ada pada Nabi. Khaza. Nabi marah? Tidak, karena ini bercanda. Nabi mengatakan, "Masya Allah ya Ali, lebih suka kamu terhadap kurma sampai bijinya pun sudah tidak ada di situ." Habis di hadapan Ali bin Abi Thalib bijinya tidak ada karena dipindah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda begitu suka, Anda menghabiskan banyak, itu lihat bijinya ada di hadapan Nabi semua." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lebih suka kamu sampai bijinya juga tidak ada di hadapan." Perhatikan kalimat ini. Kalimatnya tidak mengatakan apa? Nabi tidak mengatakan kamu makan sekaligus bijinya, tidak. Sampai bijinya tidak ada di hadapanmu. Jadi bercandanya Nabi tidak mengatakan bijinya pun kamu makan, bukan. Nabi mengatakan bijinya tidak ada di hadapanmu. Berbeda. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Jangan berdusta. La takdzib. Walau kunta mazihan. Walaupun kamu bercanda jangan bohong. Walaupun bercanda jangan bohong.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, la tumari akhaka. Jangan kau ajak kawanmu ini gegeran. Wala tumazihhu. Jangan kamu bercanda dengan kawanmu yang membuat kawanmu ini sakit hati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Dan jangan pernah engkau memberikan janji kepada kawanmu kemudian kamu ingkari. Yang pertama, jangan ngajak zaat. Ya. Khaza. Apa khaza itu apa? Artinya apa khaza? Pakai ha apa kha? Ha. Istihza. Artinya menghina, meremehkan. Haza. Apa lagi? Wala tumazihhu, jangan bercanda yang membuat orang ini sakit hati. Gojloki ya. Gojlok-gojlokan. Softo. Maka yang paling penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang keras yang kita anggap remeh. Nabi sampaikan wailun. Apa itu wail? Wail itu artinya bahasa Indonesia celaka, atau wail artinya adalah nama lembah di neraka yang kalau gunung sebesar apa? Gunung terbesar apa di dunia? Dimasukkan ke lembah ini meleleh habis. Wail untuk siapa kata Nabi? Lilladzi yuhaddits. Bagi siapa saja yang berbicara, cerita, dalam ceritanya itu dia berbohong. Tujuannya apa? Supaya yang dengarkan ketawa. Kata Nabi wail, pertama wail bagi orang yang berbicara kemudian dia berbohong supaya orang lain tertawa dengan bohongnya. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi wailun lahu summa wailun lahu. Berapa kali? 3 kali. Berat. Tapi kita anggap remeh, biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kita ini supaya kita ini selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perumpamaan, masali wa masalukum, perumpamaanku dan perumpamaan kalian, kamasali rajulin, seperti perumpamaan seorang laki-laki istauqada naron, yang menyalakan api. Kalau kalian di sini orang kota, turun hujan, tidak banyak binatang, laron, kepik masih jarang. Kalau di desa begitu hujan maka binatang-binatang ini keluar dan mencari lampu. Maka Nabi memberikan perumpamaan saya dengan kalian sama dengan perumpamaannya seorang laki-laki yang dia menyalakan api, kemudian serangga, kupu-kupu, hewan-hewan ini datang ngumpul kepada api ini. Apa yang terjadi? Tentu yang menyalakan api ini tidak ada keinginan kalau hewan ini sampai terbakar. Maka dia berusaha menghalangi, jangan sampai hewan ini terbakar. Maka begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kita jangan sampai kita masuk ke api neraka. Jadi Nabi memberikan perumpamaan, tapi apa kata Nabi? Tapi kalian tidak mau. Nabi menjaga, Nabi memegang tangan kita supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tapi kata Nabi, tapi kalian tidak mau, kalian lepas tangan saya. Kalian pergi dari sunnah-sunnahku. Kalian pergi dari ajaranku. Kemudian banyak kalau kita menghafal surat Al-Hujurat,
pada ayat yang keberapa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Allah katakan dulu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan orang yang beriman bukan karena dilahirkan dari satu ibu. Kita ini dilahirkan oleh banyak ibu, tapi kita dikatakan oleh Nabi kita bersaudara karena karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah di antara saudaramu yang bertengkar. Bukan tambah ada yang bertengkar, ini ada masalah, satu datang ke sini manas-manasi, ini panas pindah ke satunya lagi sampai akhirnya tengkar. Setelah itu apa? Ditanya, enggak, saya enggak ngomong kok. Iya, itu yang terjadi. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Kemudian perintah Nabi, perintah Allah yang pertama ya ayyuhalladzina amanu. Pertama larangan, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan satu kaum laki-laki menghina kaum laki-laki yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik ketimbang yang menghina. Karena biasanya orang menghina itu untuk menutupi kekurangannya. Orang menghina, orang yang suka suara keras itu biasanya nutupi kekurangannya karena dia banyak kekurangan. Ditutupi kekurangannya dengan dia berbicara yang keras, mengalihkan pembicaraan, diarahkan kepada orang lain. Kemudian dia selamat. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Dan juga jangan wanita-wanita ini mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok ini lebih bagus, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang kedua ini wala tanabazu bil alqab. Ini yang banyak kita langgar. Jangan memberikan julukan. Nah. Jadi jangan suka memberikan julukan kepada orang lain. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu tempat yang mana setiap orang itu punya nama julukan. Setiap orang punya nama julukan. Maka sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil nama orang ini dengan julukannya, karena Nabi tidak tahu. Kemudian setelah itu Nabi tinggalkan. Ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang laki-laki ini tidak suka dengan apa yang Anda ucapkan. Kita malah senang kalau ada yang tidak suka, tambah di pakai senjata itu ya. Maka Nabi datang meminta maaf. Kemudian apa lagi? Larangannya apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Kalau kita ini prasangka sekali curiga dengan seseorang, maka yang muncul setelahnya apa? Kalau kita sampai melanggar, kita ini apa? Punya prasangka kepada orang, maka yang muncul yang kedua apa? Belum. Allah katakan wala tajassasu. Cari-cari kesalahan. Ini curiga sama orang ini. Kemudian dia cari, benar enggak? Dicari. Oh, ternyata benar.
Kalau sudah benar, apa yang muncul? Ghibah. Ghibah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Urutannya itu. Maka larangan Allah ini selalu membawa kebaikan bagi kita. Maka yang pertama tadi, jangan menghina. Tidak usah ngenyek. Ya. Karena kalau orang suka menghina itu, maka dia sudah menjadi orang yang sombong. Kenapa dikatakan sombong? Apa itu sombong? Sombong itu apa? Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain itu termasuk sombong. Karena kesombongan itu bukan punya manusia, kesombongan itu milik Allah. Karena nanti ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan trompet, kata Allah, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka semuanya akan mati. Tiupan trompet yang pertama itu semua makhluk Allah matikan. Kemudian terakhir yang meniup trompet, Allah katakan kamu mati. Mati. Tinggal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Anal Malik, aku ini raja. Mana orang-orang yang sombong dulu? Ditanya sama Allah, semuanya mati, tinggal Allah sendiri. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Orang-orang sombong mana? Raja-raja dunia dulu yang sombong mana? Tidak ada, semua mati semua. Maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Karena sombong itu hanya milik Allah. Wong manusia itu dilahirkan itu dari apa? Dari tanah. Kemudian dalam bentuk apa? Maaf, sperma. Maaf, keluar dari tempat yang bersih apa yang kotor? Kotor. Diterima di tempat yang bersih apa kotor? Ketika lahirnya dari tempat yang bersih apa kotor? Kotor. Selama hidup ini kita berjalan, kita ini membawa sampah siap dibuang. Apa yang disombongkan? Dan ketika mati, bangkai paling busuk itu bangkainya manusia. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang layak untuk kita sombongkan. Tidak ada yang layak untuk kita sombongkan. Maka Nabi Musa alaihissalam ini diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam ini termasuk nabi yang bisa dibilang bahasanya itu angkuh. Kenapa? Karena diutus kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu ditanya oleh Allah, wahai Musa, karena Nabi Musa ada sombongnya. Nabi Musa juga pernah minta supaya apa? Arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah katakan qala awalam tu'min. Apa kau tidak beriman? Nabi Musa mengatakan qala bala. Aku beriman. Walakin yatma'inna qalbi. Tapi hatiku supaya tenang. Allah katakan qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Dibaca jadi surat Al-Baqarah. Ya. Yang paling penting setelah itu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, besok kamu bawa makhluk yang lebih hina dari kamu, bawa ke Bukit Tursina. Tidak mengatakan bawa orang, bukan. Bawa makhluk yang lebih hina dari kamu. Nabi ini. Sekarang kalau perintah ini diserahkan kepada kita. Cari ya. Ayo. Besok kamu cari orang yang lebih hina dari kamu. Tidak usah besok, sekarang bawa cari. Tapi Nabi Musa alaihissalam sampai besoknya masih belum dapat. Sampai akhirnya Nabi Musa melihat orang ini, jangan-jangan orang ini punya kelebihan. Mau dibawa orang ini mungkin punya kelebihan. Nabi Musa ingat bahwasanya yang dibawa itu bukan manusia, hewan.
makhluk. Akhirnya Nabi Musa ke pasar melihat ada anjing. Anjing ini tidak terurus, otomatis anjing itu najis. Kemudian anjing ini kebetulan dilihat oleh Nabi Musa, anjingnya ini kurus, kotor, bau. Nabi Musa, ini lebih hina dari saya. Dibawa oleh Nabi Musa. Ketika dibawa, ternyata anjing ini terus mengeluarkan suara. Entah suara lapar atau suara apa atau suara ketakutan. Nabi Musa berpikir, jangan-jangan anjing ini sedang zikir kepada Allah. Dilepas oleh Nabi Musa. Datang kepada Allah di Tursina. Datang sesuai perjanjian dengan Allah. Datang ke Bukit Tursina. Ditanya, mana? Kata Nabi Musa, saya tidak bisa dapat. Tidak bisa dapat. Bagaimana kita bisa merasa kita lebih hebat dari orang lain? Maka kita tidak boleh meremehkan orang. Pernah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menceritakan pada satu hari beliau ini melihat di tepi pantai ada seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang laki ini memeluk orang perempuan ini. Ada makanan, ada macam-macam. Kemudian orang laki-laki ini memeluk wanita ini. Al-Hasan Al-Basri, al-imam besar, melihat ke arah kedua orang ini dengan pandangan yang sinis dan curiga. Akhirnya yang laki-laki ini melihat ada imam besar ini mengatakan, wahai imam, kenapa anda di sana? Apa yang anda pikirkan tentang saya? Ini adalah ibu saya. Ini adalah ibu saya. Saya ingin membahagiakan ibu saya. Menangis al-Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Menganggap ini maksiat. Jadi kita jangan pernah melihat orang lebih hina dari kita. Mungkin pakaian kita ini bagus-bagus ini. Ya, pakaian kita bagus-bagus. Ketika melihat orang yang pakaiannya tidak bagus atau mungkin bau karena dia punya pakaian cuma satu saja atau punya dua, tidak sempat mencuci kemudian bau, kemudian kita anggap kayak gini kok ngajar saya. Ya. Pakaian kita itu berapa? Pakaian kita itu satu yang kita pakai. Ini baju kita. Sisanya kesombongan saja itu. Berapa baju kamu? Ada punya baju berapa? Banyak. Mau pakai semuanya? Jadi pakai satu, sisanya kesombongan aja. Acara ini cari. Sisanya kesombongan. Umar bin Khattab pakaiannya berapa? Berapa? 2. Umar bin Khattab itu gamisnya 1. Dicucinya ketika hari Jumat. Di pagi hari dicuci, dijemur. Umar bin Khattab tidak keluar, nunggu pakaian kering baru dipakai. Umar bin Khattab punya anak, siapa namanya? Abdullah bin Umar. Karena dia anaknya khalifah. Kemudian anaknya ini pakaiannya banyak jahitan. Kalian jadi anaknya konglomerat pakaiannya jahitan mau? Gengsi. Ketinggalan zaman ya. Abdullah bin Umar di saat kecilnya pakaiannya ini banyak jahitan. Kemudian namanya anak-anak berteman dengan yang lain dihina. Anaknya khalifah pakaiannya banyak jahitan. Datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, kepada ayahnya, kemudian ayahnya pun juga sedih melihat anaknya dihina dan menangis. Datang ke Baitul Mal. Karena Baitul Mal ini yang nunjuk Umar bin Khattab. Datang kepada Baitul Mal, pengurusnya ini mengatakan, wahai yang menjaga Baitul Mal, aku pinjam uang. Pinjam. Untuk apa? Untuk membelikan pakaian anakku dan aku bayar gajian yang akan datang. Digaji Umar bin Khattab.
Dikasih oleh yang jaga Baitul Mal? Dikasih. Yang jaga Baitul Mal tidak memberi. Tidak memberi. Berani. Yang milih Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab akan pinjam uang, tidak kasih. Kamu jadi ketua, punya bendahara, kamu butuh uang, minta. Untuk apa? Bensin saya habis, pinjam. Terus ya kamu tidak dikasih. Apa yang kamu berbuat? Pecat. Simple ya. Umar bin Khattab ditanya oleh yang jaga, "Wahai khalifah, apa jaminan Anda bisa hidup sampai waktu gajian? Apa jaminan Anda masih hidup, wahai khalifah, sehingga Anda bisa mendapatkan gaji ini untuk Anda bayarkan kepada hutang Anda?" Khalifah Umar bin Khattab menangis. Kemudian mengatakan, Alhamdulillah yang telah memberikan aku orang yang bisa menjaga aku dari berbuat salah. Akhirnya datang kepada anaknya, tunggu sampai ayahmu punya uang. Bersabar. Kalau itu pada kita, minta uang, beli pulsa, tunggu belum ada uang bulan depan. Kira-kira masih birrul walidain apa enggak? Ngancam, enggak ada pulsa, enggak sekolah. Iya. Ya, contoh yang lain, kita tidak boleh suudzon sama orang dan tidak boleh meremehkan orang lain. Pernah datang seorang wanita dari Bani Juhainah. Wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah ini datangi oleh wanita ini, wahiyya hubla. Apa itu hubla? Hamil. Hubla itu hamil. Wanita ini hamil dari hasil perbuatan zina. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku ini hamil. Wanita ini sudah punya suami, tapi ini apa? Hamil ini hasil dari perbuatan zina. Kemudian aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku ingin engkau tegakkan had. Apa hukumannya? Orang yang sudah menikah kemudian berzina dirajam. Dengar kabar seperti ini, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ayo rajam?" Tidak. Kalau kita sebagai pemimpin, ya, kira-kira ada yang datang, "Pak, saya sudah habis mencuri, potong tangan." Langsung potong. Nah, ditanya, "Kenapa kamu mencuri? Berapa yang kamu curi? Kenapa kamu mencuri?" "Karena kalau saya tidak mencuri, yang di rumah mati kelaparan. Saya mengambil mencuri ini hanya sebatas untuk butuhnya makan keluarga saya." Terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pernah terjadi musim paceklik. Pernah ada orang mencuri. Apa Umar bin Khattab memotong setiap orang yang mencuri? Tidak. Dimaafkan. Kenapa? Karena diambil dalam kondisi yang cukup hanya untuk makan saja dan tidak melebihi batasan apa? Batasan potong tangan. Maka perempuan ini mengatakan kepada Nabi, "Saya ini hamil dan aku ini hamilnya karena zina, maka tegakkan had. Harus dirajam." Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendatangi keluarga perempuan ini. Datang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jaga baik-baik perempuan ini, pelihara sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, kamu pergi ke sini. Setelah melahirkan, dibawa wanita ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilipat pakaiannya, kemudian diikat. Kenapa? Khawatir nanti kalau dirajam auratnya terbuka. Kemudian dirajam sampai wanita ini meninggal. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah ini. Umar bin Khattab, orang cerdas, beliau bertanya, ya Rasulullah, Anda menyolati wanita pelaku zina ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menyebutkan, laqad tabat taubah. Wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Yang mana kalau taubat ini dibagikan kepada 70 orang pelaku dosa, ini bisa menutup. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada Umar, wa hal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillahi azza wa jal. Apakah kamu melihat ada perbuatan yang lebih utama, melebihi apa yang dikerjakan oleh wanita ini, yang orang lain tidak tahu kalau dia zina? Kemudian dia mengaku kepada Nabi dan dia ingin supaya dosanya ini dosanya ini diampuni di dunia, atau supaya mendapatkan ampunan di akhirat dengan cara dihad, dirajam sampai mati. Malu, tapi dia tidak mikirkan malu, dia mikirkan mohon ampun kepada Allah, caranya dirajam. Ada yang lebih utama dari itu, kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Maka Nabi menyolatinya. Maka banyak, pernah kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini hitam, kemudian tidak menarik wajahnya mungkin, kemudian punya penyakit ayan, epilepsi, sering kumat, sering pingsan di pasar. Nabi itu pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalian mau aku tunjukkan kepada calon penghuni surga? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Sebentar lagi ada wanita lewat. Dilihat wanita yang hitam ini, yang suka pingsan di pasar, dan kalau pingsan auratnya terbuka. Sahabat ini keheranan. Jadi kapan Nabi berkata lagi, mau saya tunjukkan calon penghuni surga? Wanita ini lagi datang. Akhirnya sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, wanita ini datang kepadaku, minta, ya Rasulullah, aku ini wanita yang punya penyakit ayan, dan kalau kambuh selalu auratku terbuka. Wanita ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan, mintakan kepada Tuhanmu supaya apa? Supaya Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mau, aku doakan, Allah kabulkan. Atau kalau kamu mau, kamu sabar, tapi kamu punya jaminan surga. Pilih yang mana? Kata wanita ini, kalau gitu aku sabar ya Rasulullah. Pulang. Kemudian masih berlanjut. Akhirnya wanita ini datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Tuhanmu, kalau aku ini kambuh, kumat, jangan sampai auratku terbuka. Minta sembuh? Tidak. Memilih sabar. Dengan sabar Allah berikan pahala yang besar. Maka kita tidak bisa menilai
wanita ini wanitanya tidak cantik, wanitanya pakaiannya juga tidak bagus, orangnya suka pingsan di pasar, dan kalau pingsan auratnya terbuka. Tidak ada nilai plus sama sekali kita lihat. Tapi apa? Tapi dia dijamin surga oleh Nabi karena sabarnya. Nah kita jaminannya apa? Tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyebutkan tentang, ada yang hafal hadis Arba'in Nawawi? Siapa yang hafal hadis Arba'in Nawawi? Yang 42 hadis. Ada? Tidak ada. Atau hadis yang Nabi sebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ada? Belum. Jadi Nabi menceritakan proses ciptaan manusia itu. Nabi katakan dalam hadis bahwasanya penciptaan manusia itu dikumpulkan dalam rahim seorang ibu 40 hari dalam bentuk nutfah. Apa yang nutfah? Nutfah itu adalah cairan dari laki-laki dan cairan dari perempuan yang bercampur. Allah katakan min nutfatin amsyaj. Kalau mani, sperma dalam bahasa Arab mani. Tapi nutfah ini apa? Cairan laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa IPA apa? Ya, pembuahan apa itu? Sel sperma dan ovum. Kumpul, bertemu. Ketika bertemu dikatakan oleh Allah min nutfatin amsyaj. Manusia itu inna khalaqnal insan min nutfatin amsyad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur dengan apa? Sel telur. Kemudian dengan pertemuan itu dalam tafsir disebutkan akan terjadi perubahan warna, terjadi perubahan bau, terjadi perubahan bentuk. Kita tidak tahu, Allah sebutkan itu. Di dalam rahim terjadi perubahan itu selama 40 hari. Setelah 40 hari, summa yakunu alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghah. Kemudian 40 hari setelahnya berbentuk segumpal daging. 40 kali 3 berarti 120 hari. Setelah 120 hari Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian diperintahkan menulis apa? 4. Bikat birizki, rizkinya dicatat. Kemudian ajali, amal, syaqi atau sa'id. Tapi di hadis yang lain disebutkan bahwasanya ketika 40 hari ada kemungkinan sudah berbentuk. Sudah berbentuk. Untuk ditiupkan rohnya, ulama sepakat hari yang ke-120. Penulisannya ada yang mengatakan di hari ke-40 dicatat amal, dicatat yang 4 itu. Ketika hari yang ke-120 dicatat kembali supaya tidak salah. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan seperti itu. Dicatat semua, rezeki kita sudah dijamin, jodohnya sudah dijamin. Sudah jamin jodohnya? Sudah. Jadi yang diperintahkan oleh Allah ini adalah perkara yang gaib. Maka pada pembukaan hadis disebutkan bahwasanya Nabi As-Shadiq Al-Masduq. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Shadiqul Masduq, As-Shadiq yang benar. Tutur katanya, Al-Masduq adalah yang bisa dipercaya omongannya. Kenapa disebutkan itu? Karena setelahnya
Nabi membahas tentang perkara yang gaib dalam roh, dalam rahim, tidak nampak. Ditiupkan roh, tidak nampak. Datang malaikat, tidak nampak. Kemudian setelah itu mencatat 4 hal. Ketika roh berkumpul dengan jasad, maka jasadnya hidup. Berapa kali roh dan jasad berkumpul? Berapa kali bertemu? Kapan bertemunya roh dengan jasad? Yang pertama, di hari yang ke-120. Yang kedua, ketika lahir. Yang ketiga, kapan? Bangun tidur. Yang keempat, di hari dibangkitkan. Ketika orang tidur itu sudah dianggap mati. Ketika orang tidur rohnya pergi. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilul ukhra. Jadi pada ayat itu Allah sebutkan tentang orang yang tidur itu rohnya tidak ada pada jasadnya, diambil. Kalau orang ini masih hidup, maka rohnya dikembalikan lagi. Kalau orang ini sudah waktunya mati, rohnya tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Karena orang mati itu adalah berpisahnya roh dengan jasad. Dan untuk urusan penulisan rizki itu Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Ya, Allah yang nanggung, termasuk jodoh. Pernah ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan hewan. Untuk urusan jodoh ini ada satu burung yang besar. Tidak tahu seberapa besarnya Nabi Sulaiman. Kita ini sekarang ini sekian. Ketika kita nanti dibangkitkan, seberapa besar kita? Besar kita ini sebesar ala surati Adam, sebesar Nabi Adam alaihissalam. Nanti di surga umurnya berapa tahun? Ya sekian inilah 30-an. 30 33 kuat-kuatnya manusia. Dan nanti di surga tidak ada capek. Capeknya di dunia, di surga ada capek. Qutufu hadaniyah disebutkan bahwasanya nanti ketika kita mau ada satu buah atau apa? Pada surat Al-Ghasyiyah apa? Apa Zat? Surat Al-Ghasyiyah yang menunjukkan tentang nikmat ahli surga ini. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah qutufu hadaniyah. Oh salah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada di situ ucapan yang sia-sia. Tidak ada ucapan yang buruk. Atas mau fiha laghiyah, fiha ainun jariyah. Di situ ada air yang mengalir. Air yang mengalir lewat apa? Ada pepohonan di sana. Dan ahli surga tidak haus. Mau minum itu hanya karena keinginan minum. Kepingin minum. Mau minum, datang air minumnya sudah datang sendiri kepadanya. Minum. Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Apa? Ada ranjangnya itu tebal, tinggi. Kalau penghuni surga ini mau naik, dia turun. Setelah di atasnya naik. Fiha sururun marfu'ah. Terus wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufa. Bantal-bantalnya tertata rapi. Wa zarabiyu
mabsusa, dan dihamparkan permadani, karpet dan apa? Yang empuk. Kemudian di situ ada bidadarinya. Istri-istri di sana itu ikut tunduk dan tidak pernah melawan. Dan kekuatan laki-laki pada hari itu seperti kekuatannya laki-laki di dunia ini 100. Dan hidupnya hanya senang-senang saja. Dan ada pasar di sana, pasar surga itu kalau kita di sini hari Jumat itu kita sholat, tapi di sana hari Jumat laki-lakinya pergi ke pasar. Ketika pulang, wajahnya semakin ganteng, baunya semakin harum. Datang kepada istrinya melihat, kamu siapa? Aku suamimu. Lah kamu siapa? Saya ya. Yang perempuan semakin cantik, yang laki semakin tampan. Itu pasar di surga. Sekarang pergi pasar Pabean pulang. Hah? Itu di surga, tidak ada capek, tidak ada ngantuk, tidak ada ibadah, pokok senang-senang. Ada burung terbang, itu kalau dimakan enak, dalam bentuk hidangan, siap makan. Selesai dimakan, selesai, Allah hidupkan lagi burung ini, terbang lagi. Tanpa capek, tidak ada. Ya, tidak ada sendawa, tidak ada terus makan kena duri, tidak ada semua. Semuanya enak dan tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Jadi makannya karena hanya kepingin saja makan, hidangannya datang. Untuk bercapek-capeknya di dunia, pahalanya di akhirat. Ya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman didatangi oleh burung yang besar. Burung ini tidak percaya tentang jodoh. Datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, apa benar perempuan ini? Jadi burung ini menunjuk kepada seorang wanita. Apa benar wanita ini sudah ada jodohnya? Kata Nabi Allah Sulaiman, sudah ditentukan, karena langsung mendapat wahyu dari Allah. Sudah, bahkan siapa calonnya sudah tahu. Ditunjukkan siapa calonnya di situ. Nanti tanggal sekian menikah. Burung ini tidak percaya, diculik wanita ini, dibawa ke tempat yang jauh tidak ada kehidupan. Kalau burungnya tidak ngasih makan, wanita ini mati. Jadi burungnya setiap waktu makan ngasih makan ke perempuan ini. Dan tidak ada makhluk lain kecuali perempuan ini. Yang lakinya tidak pernah safar. Bagaimana bisa ketemu? Subhanallah, sekali waktu laki-laki ini pergi menggunakan kapal, kemudian kapalnya kandas. Hampir tenggelam, ada kayu atau apa, dia berlindung. Akhirnya air membawanya ke tempat asing. Dia tidak tahu. Sudah tidak ada harapan hidup. Ini negeri siapa? Tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Bersandar, melamun. Kalau sudah seperti itu, pikirannya mati sudah. Tidak ada harapan lagi. Harapannya cuma mati. Doa apa saja akan keluar. Subhanallah, melihat ada bayang-bayang di atas itu, ada bayang-bayang orang jalan. Penasaran, naik laki-laki ini. Ternyata wanita yang diculik oleh burung. Laki-laki dengan wanita ini rumahnya tidak jauh. Mungkin katakanlah satu nyamplungan gang satu nyamplungan gang 11. Tapi tidak saling kenal. Laki-laki ini naik. Begitu melihat ada wanita,
dia heran, kaget. Perempuannya ngelihat ada orang laki ini, kok bisa? Kalau perempuannya sudah berhari-hari, sudah lama, tapi kan ada makanan dari burung. Sementara laki-laki ini tidak ada makanan. Akhirnya berbicara, ada dialog. Yang laki ini tanya, bagaimana kamu bisa di sini? Wanitanya mengatakan, saya diculik oleh burung. Tapi setiap waktu makan, saya dikirim makanan oleh burung. Nah, kamu bagaimana bisa sampai sini? Kata laki-laki itu, saya terdampar. Cuma saya ngelihat ada bayang-bayang manusia, saya naik. Terus kata wanita ini, sebentar lagi burung ini yang menculik saya akan membawa saya pergi dari tempat ini. Saya akan dibawa pulang. Saya waktunya pulang. Nah, kalau kamu sendirian di sini kamu akan mati karena burungnya tidak ngasih makan kamu. Terus bagaimana? Kata perempuan ini, nanti kalau burung itu datang, kamu sembunyi di dalam rok saya. Roknya panjang. Ini kisah. Di dalam rok yang panjang, otomatis melihat aurat. Akhirnya burung ini datang, perempuan ini dibawa dan laki-lakinya ini di dalam roknya. Perempuan ini kemudian memegang sampai di hadapan Nabi Sulaiman. Perempuan ini dilempar, terjatuh. Wahai Nabi Allah Sulaiman, ini sudah waktunya, mana jodohnya? Kata Nabi Allah Sulaiman, mendapat wahyu dari Allah, buka roknya, di situ jodohnya. Apa yang kita takutkan? Tidak ada jodoh, ada jodoh. Rezekinya Allah tanggung juga. Tapi kita tidak boleh main-main dalam ibadah. Ibadahnya yang sungguh-sungguh karena rezekinya Allah yang ngasih. Kata Allah dalam hadits qudsi tentang masalah rezeki ini, Allah katakan khalaqtus samawati wal ard. Aku ciptakan langit-langit dan bumi, walam a'ya bi khalqihin, dan aku tidak merasa capek menciptakan langit-langit dan bumi ini. Tapi orang Yahudi mengatakan Allah itu sudah capek, jadi kita hari Sabtu tidak usah ibadah. Orang ajar ya. Allah sudah menciptakan langit dan bumi 6 hari, jadi hari yang ke-7 tidak usah ibadah. Allah itu sudah capek.